البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa fi riwayatin kah? Ya, wa fi riwayah, masih dalam riwayat Muslim juga, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala zahri tariqah. Ini hampir mirip sebenarnya pembahasannya. Ada seseorang yang melewati dahan pokok di tengah jalan. Faqal wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimin. Dia mengatakan, demi Allah, benar-benar aku akan menyingkirkan dahan ini dari kaum muslimin, yaitu agar tidak mengganggu muslimin, la yu'dhihim, jangan sampai mengganggu mereka. Fa udkhilal jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Yaitu besarnya keutamaan amalan ini walaupun nampaknya itu sepele, remeh. Makanya Rasulullah mengatakan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin taliq walau antafrugha dalwan fi dalwi akhik. Janganlah salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, walaupun engkau itu sekedar mencurahkan baldi air itu ke baldi saudaramu. Ternyata itu adalah mendatangkan kebaikan yang banyak. Makanya Ibnu Hajar di Fathul Bari, beliau mengatakan apa? Maka tidak boleh ada seseorang yang meremehkan kebaikan. Karena apa? Dia tidak tahu dengan kebaikan mana dia masuk surga. Dan tidak boleh seseorang itu meremehkan kejelekan, karena dia tidak tahu dengan sebab kejelekan yang mana dia itu masuk surga. Masuk ke dalam neraka. Makanya dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hadis secara umum ini dalam muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan min ridwanillah yarfa'u bidzalika Allahu ta'ala darajatah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak pikirkan, tapi kalimat itu mendatangkan ridha Allah. Dengan itu Allah mengangkat derajat dia. Wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi bidzalika ilan nar. Dan ada seseorang yang mengucapkan suatu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, yang dia tidak perhatikan kalimat tadi, kata para ulama, karena dohirnya adalah remeh. Ternyata dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak antara barat dan timur. Maka ini menunjukkan pentingnya untuk kita tidak meremehkan kebaikan, kita amalkan, tidak meremehkan kejelekan, kita tinggalkan. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam satu riwayat, bahkan ini muttafaqun alaih, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seseorang yang berjalan di suatu jalan, wajada husna syauq, dia mendapati ada dahan yang berduri, alat tariq, yang mengganggu jalan, yaitu ada di permukaan jalan. Fa akharah, kemudian orang ini menepikannya. Fa syakarallahu lah, maka Allah bersyukur kepadanya. Faghfaralah, Allah mengampuni dosa dia. Dan syarah tentang ini sama dengan yang sebelumnya insyaallah. Kita lanjutkan as-saniyah asyar, yang ke-12, anhu, yaitu dari masih hadis Abi Hurairah lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu, barang siapa berwudu maka dia itu memperbagus wudunya, summa atal jum'ah, kemudian dia mendatangi Jumat, fastama'a wa ansat, dia memperhatikan dan dia itu diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, akan diampuni untuk dia antara harinya itu sampai Jumat yang berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah 3 hari lagi. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa mengusap-usap kerikil atau mungkin pasir-pasir, yaitu bermain-main, maka berarti dia telah melakukan kesia-siaan. Rawahu Muslim. Rasulullah menyebutkan di sini, barang siapa berwudu kemudian dia memperbagus wudunya. Jadi ini syarat untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan ini. Karena mannya adalah apa? Man syartiyah. Maka kalau syarat tidak dipenuhi, maka masyrutnya pun tidak didapatkan. Berarti syaratnya harus dipenuhi, yaitu dia berwudu dan memperbagus wudunya.
Kapan wudhu dikatakan bagus? Kalau sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau wudhunya sesuai dengan hawa nafsu, yaitu membuat bid'ah, maka apa? Bukan lagi memperbagus wudhu, bahkan ini jelek. Karena bid'ah adalah sejelek-jelek perkara. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru. Maka dikatakan memperbagus wudhu kalau apa? Dia ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa itu? Man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini. Kemudian menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Summa atal jum'ah, kemudian datang ke Jumat, yaitu mendatangi sholat Jumat. Fastama, kemudian dia memperhatikan. Ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a itu sekedar apa? Sekedar memasukkan sesuatu ke telinga dia, maksudnya mendengar. Tapi istama'a itu adalah sami'a mal insad wa ma'a ifraghil bal. Yaitu dia memang mendengar dan dia diam mulutnya dan hatinya itu dikosongkan untuk memperhatikan itu. Ini makna istima'. Nah, ditambah lagi dengan apa? Biar orang tidak menafsirkan wazan ifta'ala kepada aslul fi'ilnya. Rasulullah menambahkan dengan sebagai bentuk kehati-hatian wa angsot, dia diam. Agar orang tadi tidak keliru, istama'a artinya sami'a, terkadang orang memahami gitu, maka ditambahi sebagai bentuk kehati-hatian wa angsot, yaitu dia diam. Maka kalau dia diam dan memperhatikan khutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya di antara yaitu adab dalam sholat Jumat dan sebagainya itu adalah dia diam mendengarkan nasihat, mendengarkan zikir yang dibawakan oleh oleh khatibnya itu. Maka tidak perlu kita mengaminkan menurut madhab yang paling benar di dalam doa. Tapi kita diam karena apa? Doanya itu masih di dalam khutbah. Tapi kalau di antara dua khutbah ketika khatibnya itu duduk, maka boleh bicara-bicara. Boleh bicara, boleh doa, boleh zikir dan sebagainya, zikir mulutnya itu. Tapi untuk yang lain maka apa? Dia harus diam. Ini menunjukkan apa? Adab untuk apa? Kepada kalamullah dan juga kalam Rasul, adab kepada apa? Nasihat, yaitu didengar baik-baik dan tidak disia-siakan. Baik, maka dia akan diampuni dosa-dosa dia dengan berapa lama? Yaitu 10 hari. Dijelaskan oleh para ulama, ini kembali kepada kaidah apa? Al-hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Menjadi apa? 10 hari. Padahal sebelum dia mencapai 10 hari, dia sudah masuk Jumat lagi. Kalau dia menjalankan itu, maka dikasih tambahan lagi 10 hari lagi. Ini menunjukkan apa? Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa para hamba, kemudian menambahkan apa? Pahala-pahala dan seterusnya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, bahkan ini adalah sabda Rasulullah, tapi dalam hadis Ibnu Mas'ud, wala yahliku 'alallahi illa halik. Tidak ada orang yang binasa, padahal Allah sudah membantu dia, kecuali orang yang memang binasa. Setelah membahas masalah apa itu? Kejelekan itu tidak dilipatkan, sementara kebaikan dilipatkan sampai 100, sampai 700 dan seterusnya. Maka kalau setelah itu ditimbang ternyata kejelekannya masih lebih banyak, berarti memang dia yang jahat orangnya. Sudah dibantu dan sudah banyak pengampunan, masih dosanya itu lebih banyak dari kebaikannya. Berarti memang dia ini yang hatinya itu terlalu kotor. Tayyib. Wa man massal hasa faqad lagha. Dan Rasulullah mengingatkan, barang siapa mengusap-ngusap kerikil atau pasir, menunjukkan apa? Bahwasanya orang ini tidak memperhatikan khutbah, malah sibuk dengan yang lain yang sia-sia. Maka berarti dia telah melakukan kesia-siaan. Berarti apa? Walaupun sholat Jumatnya sah, dalam artian dia tidak wajib untuk sholat lagi setelah itu, sholat Jumatnya itu, tetapi apa? Dia tidak mendapatkan pahala. Boleh jadi tidak mendapatkan pahala secara mutlak, boleh jadi mendapatkan nuksanu al-ajr, pahalanya berkurang sesuai dengan kadar yang dikehendaki Allah. Tayyib. Dan para ulama membahas tentang masalah perincian terkait dengan masalah ini, tapi ini pembahasannya tentunya di dalam masalah fiqih. Ada pembahasan bagaimana kalau dia itu bersiwak. Secara umum kita dilarang bersiwak ketika apa? Ketika khotibnya itu berkhutbah. Kecuali kalau ini dalam rangka, kata Syekh Utsaimin, dalam rangka menghilangkan mengantuk. Padahal apa? Padahal ini sesuatu yang sangat diperlukan agar kita mengambil faedah dari khotib tersebut. Hukum asalnya, kalau khotibnya jahat ya bukan salah kita.
Maka hukum asalnya manakala bersiwak dalam rangka untuk menghilangkan ngantuk demi mendapatkan faedah, maka kata beliau itu boleh. Juga termasuk perkara yang boleh adalah berpindah. Yang penting dia tidak bicara, dia pindah ke tempat yang lain dengan cara yang baik. Tidak tidur. Kalau dia tidur, kata para ulama, dia masuk kepada kesia-siaan karena yang diperintahkan adalah apa? Mendengar. Cuma ya memang kembali kepada apa? Kembali kepada hukum asal, yaitu kalau khotibnya adalah khotib yang baik, kalamnya adalah kalam yang baik, maka pahalanya berkurang kata para ulama karena dia masuk dalam kesia-siaan. Kenapa? Karena inti dari pembahasan masalah masal haso itu adalah apa? Pikiran dia itu tidak terkonsentrasi kepada khotibnya. Maka sama antara masalah ini dengan masalah dia tidur, yaitu hatinya tidak kepada khotib. Maka terjadi kesia-siaan di situ. Ini hukum asal. Kecuali kalau orang sudah memaksakan diri tapi ternyata masih kalah karena penat dan lain-lain, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Sekarang bagaimana kalau khotibnya itu berisi bid'ah-bid'ah kalimatnya atau bahkan kesyirikan, kekufuran? Maka para ulama salaf mereka mengatakan tidak boleh kita mendengarkan itu, sibukkan dengan baca Quran. Sebagian yang lain mengatakan sibukkan dengan zikir. Yang penting jangan bicara dengan orang lain. Yang lain mengatakan, yang lain tidak berani untuk berfatwa sekeras itu. Sama-sama ulama salaf, tapi mengatakan sudah diam saja dan jangan didengarkan syubhat tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.